Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desolo Donggoro. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura angkatan 2025. NIM saya H1101125103. Di video ini saya akan mempresentasikan atau memberitahukan bagaimana laporan pada tugas besar saya itu, yaitu membuat sebuah program yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk membantu kehidupan kita. Baik, untuk program yang saya ambil itu, ini adalah kasir untuk restoran Padang. Untuk latar belakang yang saya ambil, yaitu di zaman sekarang perkembangan teknologi dan digital itu sudah meningkat sekali, bahkan sampai ke sektor makanan atau kuliner. Saya membuat program ini untuk membantu dalam manajemen dan monitor sebuah restoran agar lebih efisien, lalu memudahkan sebuah restoran tersebut untuk melakukan pendataan pada sebuah kasir. Baik, lanjut. Untuk tujuan saya mengambil ini yaitu pertama, mempercepat dan mempermudah proses transaksi, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan, lalu memudahkan pengelolaan data, penjualan dan stok, kemudian mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan, kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, kemudian sebagai implementasi praktis ilmu pemrograman. Dan ini batasan masalahnya mungkin bisa dilihat. Dan untuk mungkin kita bisa langsung lanjut ke pemrogramannya. Ini adalah tampilan saat programnya dijalankan. Pada pertama, kita akan disuguhi oleh tampilan yaitu menu makanannya. Kita dapat memilih dari nomor 1 sampai nomor 4 dan sudah tersedia dengan harga dan nama makanannya. Program akan memberitahu ketika kita memasukkan S, dia akan selesai dan lanjut ke menu selanjutnya. Dan H untuk menghapus item, misalnya kalian melakukan kesalahan. Lalu di bawahnya itu ada menu minuman. Konsepnya hampir sama dengan sebelumnya yang makanan, beda di daftar menunya saja. Sama juga untuk tambahannya. Lalu setelah semua itu, di bawahnya ada ringkasan pesan, di mana itu adalah total dari semua yang telah dipesan. Di sini ada perhitungan akhir, yang dimana untuk mengetahui total belanjanya berapa dan apakah mendapatkan diskon atau tidak. Lalu untuk proses pembayaran nanti pengguna akan disuruh memasukkan uang yang diberikan. Mungkin kita lanjut ke programnya. Saya menggunakan 3 file di sini, yaitu main dan utils dan lalu lognya untuk tempat menyimpan daftar-daftar yang telah ditambahkan atau dikurang. Untuk pada program yang main, saya menggunakan import dari utils untuk mengimport daftar menu dan juga logika untuk menghitung diskon. Menghitung diskon di sini sama seperti biasanya, yang biasa untuk diskon. Setelah itu, pada akhir definisi fungsinya, fungsi tersebut akan memasukkan nilai besar diskonnya, total setelah diskonnya, dan diskon persennya dalam bentuk persen. Kemudian balik ke mainnya. Di sini ada tampilkan menu. Di sini ada 2 parameter, kategori dan menu item. Di sini nanti kategorinya akan diambil untuk pada menunya, lalu menu itemsnya itu item apa yang akan diambil. Dan beberapa tampilan untuk lebih baik saja. Di sini programnya akan jalan secara berulang-ulang.
sampai dia menunya itu sampai akhir, yaitu kategori tambahan. Dan untuk kategori tambahan, nanti setelah itu bakal ada yang namanya itu proses pembayaran. Sebelum itu, untuk setiap kode atau kode yang ada di menu akan dilakukan pengulangan. Nama dan harga yang ada di dictionary menu, dia akan menampilkan kodenya apa, namanya apa, dan harganya berapa. Seperti misalnya di sini, kategorinya makanan, kodenya 1 dan nasi putih namanya, lalu harganya 5.000. Kemudian ada hapus item pesanan. Di sini hapus item pesanan, kita mengglobalkan variabel total harga agar total harganya ini nanti bisa digunakan di luar fungsi tersebut. Di sini ada 2. Di hapus item pesanan ini kita akan melakukan pengulangan tak terhingga atau while true. Dan saat menampilkan while true ini, kita akan menampilkan ringkasan pesanan yang sebelum itu di hasilnya itu di bagian akhir. Jika kita melihat di pesanan itu, di sini ada list. Apabila di list tersebut tidak ada isinya, maka program akan memprint kembali ke menu pesanan lalu kembali ke program awal. Namun apabila ada, di sini program akan mencoba. Saya menggunakan try dan accept sebagai mempermudah agar tidak ini. Program akan memasukkan pilihan apa yang mau dihapus. Di sini akan sebagai indeks. Dan ada pilihan B untuk berhenti dari pengulangan agar bisa berhenti dari menghapus pesanan. Indeks yang pilihan hapus tadi akan dijadikan integer agar dapat dilakukan operasi perbandingan. Nah, apabila indeksnya lebih dari sama 0 dan dia itu kurang dari total pesanan, keseluruhan pesanan, maka variabel nama dan harga dihapus, sama dengan pesanan ini yang list di tadi akan dihapus indeksnya. Misalnya indeksnya 1, di sini akan dikurang 1, lalu indeks yang ke 0 itu atau 1 kurang 1 tadi akan dihapus. Misalnya pertama yang ditambahkan itu nasi, program akan menghapus nasi tersebut dari list, lalu total harganya akan dikurangi dengan harga. Di sini ada untuk membuka file dan menambahkan, karena kita akan menuliskan log atau apa-apa saja yang telah dilakukan pada program kasir tersebut. Di sini saya menambahkan telah dihapus nama kategori makanan atau apapun itu, lalu harganya. Ini untuk menampilkan di outputnya nanti di hasil akhirnya, lalu total sementaranya. Ini program akan menjalankan program ini. Apabila terjadi kesalahan, maka dia akan menghasilkan output ini. Lalu untuk proses pemesanan, seperti yang tadi, global total harga untuk melakukan globalisasi variabel total harga agar bisa digunakan di luar definisi fungsi tersebut. Program akan minta input lagi di sini. Program akan memasukkan input sesuai kategorinya. Misalnya 1 sampai 4 itu makanan, 5 sampai seterusnya itu minuman, lalu seterusnya lagi tambahan seperti itu. Jika pilihannya itu S, dia akan melakukan pemberhentian pada pengulangan tak terhingga tersebut. Lalu apabila yang melakukan proses A, program akan menjalankan fungsi hapus item pesanan tadi. Lalu dia akan continue agar tidak melakukan program yang jalan yang bawahnya. Jika kode pilihannya ada di menu dictionary ini seperti di sini ada menunya, ada dictionary-nya. Jika kode yang dipilihnya itu ada, maka nama item dan harga item itu sama dengan menu dictionary atau menu yang ada di sini
sesuai dengan kodenya. Misalnya dia milih 1, maka dia akan mendapatkan nasi putih dengan harganya 5.000. List pesanan akan ditambahkan sesuai dengan tadi, nama item dan harga item. Kemudian total harganya itu akan ditambahkan sesuai harga dari pesanan tersebut. Misalnya nasi tadi 5.000, maka ditambahkan dengan 5.000 total harganya. Begitu terus sampai si pengguna itu berhenti. Sama seperti except value error, ketika dia tidak ada di sini, maka program akan mengeluarkan output seperti ini. Lalu ringkasan pesanan itu seperti yang tadi itu, dia adalah ringkasan dari semua pesanan yang telah dilakukannya. Di sini saya melakukan seperti ini agar dapat dihias pada file lognya. Jika pesanan listnya tidak ada, maka program akan berhenti dan menampilkan output seperti ini. Namun jika ada, setiap i atau setiap indeks, nama harga, nama misalnya itu seperti nasi lalu 5.000, dan dari total seluruh pesanan, maka baris itemnya ini, variabelnya akan menampilkan i tambah 1 karena indeksnya dimulai dari 0 biasanya. Lalu nama kategorinya, kemudian harganya. Di bawahnya ada proses pembayaran. Proses pembayaran ini program akan memasukkan uang pembayarannya. Lalu kalau uang pembayarannya di situ lebih dari total bayar yang dilakukan, maka ia akan menampilkan uang yang dibayarnya berapa, uang kembaliannya berapa. Namun jika tidak cukup, program akan menampilkan output seperti ini. Sama seperti sebelumnya, ini untuk menampilkan apabila si pengguna itu tidak memasukkan sesuai perintahnya. Lalu ini adalah program kasirnya, definisi program kasirnya. Ini akan sesuai urutan dengan fungsinya tadi. Pertama itu tampilkan menu makanan, lalu dictionary menu pada kategori makanan. Kemudian proses pemesanan sama, bawahnya sama untuk minuman dan untuk tambahan sama. Lalu setelah semua selesai akan dilakukan tampilkan ringkasan pesanan. Di sini hitung diskon akan dimasukkan, maksudnya fungsi di sini yang 3 variabel ini akan dimasukkan ke variabel 3 ini. Lalu program akan mengecek apakah si besar diskonnya itu lebih dari 0 atau tidak. Jika iya, maka program akan memberikan diskon. Jika tidak, maka pengguna tidak akan mendapatkan diskon. Dan hasilnya akan seperti itu. Ini adalah log atau tampilannya untuk di teksnya. Itu apa-apa saja yang telah ditambahkan misalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena tidak berlama-lama lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.